Nah, ini salah satu contoh atau kebiasaan yang tidak terpuji. Nah, itu adalah membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Di sini ada seorang ibu-ibu, dia membuang sampah di tepi jalan. Nah, coba anak-anak perhatikan ya betapa kotornya ya lingkungan di sekitar jalan raya karena dipenuhi dengan sampah. Nah, sampah yang berserakan itu dapat mengurangi keindahan dan kenyamanan para masyarakat sekitarnya ya. Bahkan juga bisa mengakibatkan banjir. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh akibat dari sampah ya. Nah, sampah itu juga bisa mengakibatkan banjir ya. Kenapa begitu? Karena jika kita membuang sampah di sekitar tempat tinggal kita, kemudian apalagi jika selokan-selokan di sekitar tempat tinggal kita itu dipenuhi oleh sampah, maka dia akan tersumbat ya. Nah, jadi dari sumbatan itu tersebut air akan naik. Nah, akan mengakibatkan banjir ya. Jadi anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, tetapi buanglah sampah kepada tempat sampah ya. Kemudian jangan membuang sampah di selokan ya, karena itu bisa mengakibatkan kebanjiran ya. Oke, nah yang kedua ya. Yang kedua itu akibat dari manusia tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, itu adalah kali atau sungai akan menjadi kotor ya. Nah, menjadi kotor. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan ya contoh sungai yang sudah tercemar, dan ini adalah contoh sungai yang bersih ya, tidak tercemar oleh sampah. Nah, di sini kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Nah, akibat sungai menjadi bau. Nah, kotor, bahkan banjir yang membuat masyarakat sekitar merasa tidak nyaman ya. Nah, salah satu tempat pembuangan sampah selain dari tepi jalan itu tadi atau tempat sampah, jadi masyarakat juga sering membuang sampah ke sungai. Nah, itu akan mengakibatkan sungai menjadi bau. Kemudian air sungai itu akan berubah, yang tadinya itu bersih nanti akan berubah menjadi entah itu coklat, entah itu hitam ya. Dan ketika air sungai itu berubah, maka air sungai akan menjadi bau karena sudah tercemar oleh sampah-sampah yang sudah dibuang tadi ya oleh masyarakat atau oleh manusia itu sendiri ya. Jadi kita yang berada di sekitarnya itu juga tidak akan merasa nyaman ya, karena terganggu oleh bau-bau itu tadi ya, bau-bau dari sampah yang sudah mencemari lingkungan ya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah kemacetan lalu lintas ya, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Nah, ketika manusia atau masyarakat tidak mematuhi peraturan dengan baik, maka kemacetan lalu lintas itu akan terjadi. Nah, anak-anak perhatikan gambar di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh lalu lintas ya. Contoh lalu lintas yang padat ya, di mana di sini masyarakat itu tidak mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik. Nah, jadi terjadilah kemacetan yang seperti ini ya. Nah, ini salah satu masyarakat atau orang yang melanggar rambu-rambu atau peraturan lalu lintas ya. Nah, seharusnya di sini itu ketika lampu merah maka kita akan berhenti ya. Nah, ini gambar anak laki-laki, dia tidak menggunakan helm ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menerobos lampu merah yang seharusnya dia berhenti, tetapi dia tetap berjalan ya. Nah, ini akan mengakibatkan selain kemacetan juga akan mengakibatkan terjadi kecelakaan. Nah, itu akan merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, kemacetan lalu lintas itu sering sekali terjadi ya. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Nah, salah satunya tadi adalah ini, contoh gambar ini. Anak laki-laki yang tidak menggunakan helm, kemudian dia menerobos lampu merah. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan dan masyarakat di sekitarnya ya, karena ada beberapa masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dengan baik ya. Nah, selain itu juga ada bangunan liar ya. Nah, bangunan liar itu maksudnya adalah bangunan yang
dibangun di atas kali ya, di atas kali dan berdempet-dempet ya, atau seperti rumah susun ya. Dia tidak ada jarak sama sekali ya, dia berdempet ya. Antara rumah satu dan rumah lainnya itu saling berhimpit ya, saling berdempet. Jadi tidak ada jarak sama sekali, dia seperti ini ya, menutup. Nah, seperti gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini ya, ini disebut dengan bangunan liar ya. Nah, bangunan liar ini sering sekali kita jumpai ya. Dia biasanya berada di atas saluran, di trotoar, kemudian di taman-taman kota, kemudian di kolong-kolong jalan raya atau jalan layang katanya ya. Nah, pada umumnya bangunan liar itu berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Nah, jadi kebanyakan orang yang membuat atau tinggal di bangunan liar itu adalah tempat tinggal sementara saja ya anak-anak. Jadi itu tidak dijadikan sebagai tempat tinggal selamanya gitu ya. Itu hanya sebagai tempat tinggal sementara yang mereka dirikan di tempat yang tidak seharusnya, di tempat yang tidak layak untuk membuat tempat tinggal atau untuk dibuatkan rumah ya, untuk tinggal tempat tinggal kita itu tadi. Jadi ini hanya sebagai persinggahan ya, persinggahan sementara saja bagi masyarakat ya di sekitarnya. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh bangunan liar ya, atau bangunan yang berhimpit, tidak ada jarak sama sekali ya. Oke, nah tadi kita sudah membaca bacaan ya, bacaan tentang permasalahan yang ada di sekitar kita, tentang sampah, kemudian manusia atau orang-orang yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, kemudian di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan, atau kita mencari tahu ya sama-sama tentang isi paragraf pertama, kemudian paragraf kedua. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 169. Nah, ini ya, ini kotaknya yang belum diisi ya. Kemudian kita akan mencari tahu sama-sama. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan jawabannya. Nah, isi paragraf yang pertama itu adalah setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Nah, anak-anak bisa di rumah ya membuat tabel seperti ini ya. Nah, paragraf seperti ini, tabel seperti ini, nanti jawaban yang sudah Ibu tampilkan di sini anak-anak isi ya. Anak-anak isi sesuai dengan jawaban yang sudah Ibu tampilkan ya, untuk anak-anak belajar di rumah ya. Nah, anak-anak bisa mengisi tabel ini tadi ya. Digambar dulu ya, digambar di buku catatan kalian, jangan tulis di sini jawabannya ya, tetapi kalian gambar dulu, nanti baru kalian tulis isinya di gambar tersebut. Nah, kemudian paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua itu berisi tentang jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Nah, kemudian nah, di sini juga ada permasalahan sosial yang ada di masyarakat ya. Itu halaman 171 ya. Nah, di situ ada masalah sosial, kemudian ada penyebabnya, ada akibat, kemudian usaha untuk mengatasinya ya. Kemudian di bawahnya itu adalah kesimpulan ya. Kalian memberikan kesimpulan ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan jawaban dari masalah tadi ya. Nah, di sini masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari soal ini tadi. Nah, permasalahan sosial yang ada di masyarakat ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan jawabannya ya. Nanti anak-anak juga bisa membuat tabel seperti ini ya. Seperti di halaman 171. Nah, nanti ketika sudah dibuat, maka anak-anak akan mencatatnya ya, mencatat jawaban yang ini yang sudah Ibu tampilkan di sini ya. Anak-anak bisa mencatat di buku catatannya nanti ya. Nah, sekarang kita jawab dulu bersama-sama ya. Yang pertama itu masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama itu adalah masalah sosial, kemudian ada penyebabnya, ada akibat, dan usaha untuk mengatasinya ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 masalah sosial. Kemudian ada 4 juga penyebabnya ya. Kemudian ada 4 juga akibat, dan ada juga 4 langkah yang
bisa kita lakukan atau usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal